umum ketika awal memulai ternak ayam kampung itu adalah modal, terutama modal buat bikin kandang. Sebenarnya ada cara yang cukup sederhana teman-teman, cara untuk mengelola modal yang minim supaya ternak ayam kampung tetap berjalan lancar. Misal nih, kita punya modal cuma 300.000. Kira-kira itu cukup atau tidak untuk memulai ternak ayam kampung? Selamat sore, selamat datang di channel Peternak Sultan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan video yang sebelumnya, video yang kemarin. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang cara menentukan jenis ayam, kemudian cara memantau pasar, lalu cara mencegah penyakit ayam. Nah, setelah kita tahu sedikit ilmu tentang cara mencegah penyakit ayam, kemudian materi yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah kandang. Bisa pakai kandang sistem koloni atau sistem semi umbaran atau semi intensif. Jadi ayamnya diumbar tetapi masih dalam pengawasan kita. Sebelum kita lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, sekali lagi kami ingatkan silahkan subscribe channel Peternak Sultan, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info saat kami upload video-video terbaru. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Terus dukung kami dengan cara like video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa melihat video ini. Baik. Banyak yang bilang kandang semi intensif itu jauh lebih menjanjikan ketimbang ayam diumbar lepas. Kenapa? Karena kalau semi intensif itu kan ayamnya masih bebas ya, tetapi mereka masih dalam pengawasan kita. Ayamnya bebas, bisa cari makan sendiri, pakan tambahan di tanah, bisa ngaruk-garuk, bisa cari pakan di sekitar area kandang, tapi masih diawasi oleh kita. Sedangkan kalau ayam benar-benar diumbar lepas tanpa pagar pembatas, itu pengontrolannya pasti sulit teman-teman. Ayam akan memungkinkan untuk keluar atau bermain bersama ayam-ayam tetangga, bermain dengan ayam-ayam di luar kandang. Akhirnya apa? Itu akan memudahkan ayam-ayam kita tertular penyakit. Kita kan nggak tahu ayam-ayam tetangga itu membawa bibit penyakit atau tidak. Jadi paling aman atau lebih aman kita pakai pagar pembatas. Kemudian yang terakhir, tadi kita sudah menentukan jenis ayamnya. Sekarang kita tentukan berapa jumlahnya, populasinya. Berapa jumlah ayam yang layak untuk kita pelihara di awal. Lalu sebaiknya kita itu beli anakan ataukah harus beli indukan? Sebenarnya ini juga sudah pernah kita bahas teman-teman. Kalau kita itu masih pemula, benar-benar pemula, sebaiknya teman-teman mulai dari indukan saja. Kenapa? Karena persentase tingkat kematian dari indukan itu jauh lebih kecil dibandingkan kita pelihara DOC. Ayam dewasa relatif lebih kebal terhadap penyakit, daya tahan tubuhnya juga lebih kuat. Sedangkan kalau anak ayam itu sangat rentan sekali. Anak ayam itu gampang sakit dan gampang mati. Kedinginan sedikit aja kadang sudah sakit terus lanjut wassalam. Katakanlah kalian itu masih pemula, baru belajar benar-benar baru, kemudian beli anak ayam satu box isinya 100 ekor. Itu percaya nggak percaya kalau teman-teman nekat, belum tahu caranya ya, pasti kematiannya tinggi. Bisa mencapai 30%, 40%, atau bahkan bisa jadi sampai 50%. Dari 100 ekor anak ayam yang dibeli, hanya nantinya tersisa hidup itu cuma 50 ekor. Separuhnya mati. Jadi inilah pentingnya memulai dari indukan dulu. Kita mulai dari indukan, berapa jumlahnya? Hitungan idealnya itu 1:5 teman-teman. 1 jantan dan 5 betina. Atau 1 jantan 4 betina itu juga sudah ideal. Kemudian bagaimana cara mengolah pakannya? Nanti kalau teman-teman sudah praktek, teman-teman sudah jalan ternaknya, itu pasti akan pinter sendiri teman-teman. Dalam mengolah pakan alternatif itu pasti bisa sendiri. Teman-teman coba saja, nanti akan bisa memprediksi sendiri.
oh kalau diberi pakan ini ternyata komposisi sekian, hasilnya ternyata produksi telurnya jelek. Kemudian teman-teman coba pakan jenis yang lainnya, bahan yang lainnya dengan komposisi sekian-sekian, ternyata kok hasil telurnya bagus. Nah, berarti itu racikan pakannya bisa dipertahankan. Kalau hasil produksi telurnya di atas 60%, maka itu racikan pakannya tergolong bagus, teman-teman. Bisa dipertahankan. Tetapi kalau misalkan dengan racikan pakan itu ayamnya bertelur di bawah 50%, berarti biasanya itu ada yang perlu diperbaiki. Racikan pakannya biasanya nutrisinya ada yang kurang lengkap, atau proteinnya mungkin kurang, mungkin mineralnya kurang. Intinya kalau masih belajar beternak, kami rekomendasikan untuk mulai dari 1 jantan 5 betina ataupun 1 jantan 4 betina. Tidak perlu banyak-banyak, teman-teman. Mulai saja dari sedikit. Langsung terjun ke lapangan sambil praktek, kita sambil belajar. Kita pahami hal-hal baru, pahami ilmu-ilmu baru tentang peternakan. Nanti kita akan tahu sendiri, oh ternyata mengolah pakan itu seperti ini. Oh ternyata merawat DOC itu begini. Oh ternyata indukan itu harus dibeginikan, dan seterusnya. Jangan sampai kita tergiur untung besar dengan cara yang instan. Akhirnya langsung nekat, semua modal diinvestasikan, atau bahkan ada juga yang sampai nyari pinjam ke bank sekian juta. Akhirnya setelah ternaknya jalan, ternyata kok malah rugi, malah buntung, malah bangkrut. Kan kasihan. Jadi saran kami, kalau memang modalnya itu masih sangat minim, teman-teman tetap menggunakan metode konvensional dulu. Indukan dibiarkan angkrem, tidak perlu pakai mesin tetas dulu. Kemudian DOC juga dibiarkan dipelihara bersama induknya dulu. Karena kalau masih belajar, ya mending seperti itu dulu. Sambil kita ternak santai gitu ya. Seperti itu sambil kita belajar cara olah pakan. Nanti kalau sudah semakin mahir, semakin ahli dalam mengolah pakan, barulah kita tingkatkan produksinya. Produksi telurnya kita tingkatkan, produksi penetasannya kita tingkatkan pakai mesin tetas dan seterusnya. Oke, kembali ke masalah awal. Untuk masalah modal ini menurut kami relatif. Ini semua kembali ke kapasitas kita masing-masing. Karena kalau kami tetapkan modalnya harus sekian, standarnya sekian, maka itu tidak relevan lagi. Karena belum tentu kami misal bilang modal minim, mungkin modalnya katakanlah 300.000, tapi ternyata ada beberapa teman kita, kami yakin pasti ada, yang menganggap 300.000 itu bukan modal yang minim. Itu sudah modal yang cukup besar. Jadi modal disesuaikan saja dengan kapasitas kita, dengan kemampuan kita. Kalau punyanya mampu untuk beli ayam sepasang, ya sudah, pelihara sepasang dulu. Teman-teman rawat baik-baik. Nanti dari sepasang itulah akan berkembang menjadi lebih banyak. Jadi prinsipnya beternak itu sederhana, teman-teman. Menurut kami yang paling penting praktek dulu, mulai dari sedikit dulu. Sambil belajar, kita bisa lihat YouTube, kita bisa tanya ke peternak lain yang ada di sekitar kita. Kemudian kita coba aplikasikan di kandang kita. Kita aplikasikan dari populasi kecil. Misal kita punya 10 ekor ayam, maka kita coba praktekkan ke 4 atau 5 ekor ayam kita. Praktekkan itu metodenya bagus atau tidak. Yang kita dapat dari YouTube, dari peternak lain, itu coba ke sebagian ayam kita. Kalau misalkan dirasa itu hasilnya bagus, ya diteruskan. Tapi kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan atau bahkan banyak permasalahan yang muncul, maka cobalah dengan metode lain. Contohnya begini, kita pakai metode jamu-jamuan, pakai metode herbal. Ternyata kok tidak cocok, ternyata ayamnya banyak yang bermasalah, banyak yang sakit. Kemudian kita coba pakai metode lain, pakai metode vaksin misalnya. Ternyata kok malah cocok, ternyata kok ayamnya sehat-sehat. Ya sudah, berarti pakai saja metode vaksin. Nggak perlu kita harus berpatokan, harus pakai metode A, harus metode B. Pakai saja metode yang cocok. Jadi fleksibel saja, fleksibel. Nggak perlu kita memaksakan sebuah metode, pakai metode yang cocok. Karena setiap daerah itu bisa jadi memang metode yang cocok untuk diterapkan berbeda-beda. Katakanlah daerah yang cuacanya panas, metodenya pasti beda dengan daerah yang cuacanya dingin dan sebagainya.